Halo netizen, ini adalah Mitsubishi Strada Triton tahun 2010. Nah, mobil ini merupakan pickup andalan Mitsubishi ya, karena ini legasinya udah lama banget dan ya siapa sih yang nggak kenal dengan mobil ini? Dan ini merupakan yang varian Exit Automatic 4x4 ya, jadi ini top of the line-nya di zaman itu ya. Nah, mobil ini lagi dijual di showroom Gendi 21 Cinere di 225 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description yang ada di bagian bawah ya. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kunci dia seperti ini, masih kunci colok dan ada logo Mitsubishi di belakangnya, ada tombol lock dan unlock doang. Jadi kita buka aja. Nah, untuk interiornya, untuk yang varian Exit ini juga sedikit lebih mewah ya, karena dia sudah mendapatkan jok kulit yang lumayan oke. Di sini tuh pengaturannya memang masih sederhana ya, walaupun masih manual tapi lengkap ya. Ada height adjusternya, bisa buat naik turun, recline, dan sliding maju mundur. Yang kerennya juga di jok ini juga ada aksen jahitan warna merahnya nih, jadi kesannya sporty sekali. Oke, sekarang kita masuk ke dalam aja, dan untuk nyalain mesinnya dia masih diputar kuncinya. Nah, sekarang kita nyalain aja si mesinnya dari Strada Triton ini. Haha, masih pokcer banget. Oke, yuk langsung kita tutup dulu. Dan untuk interior dari Mitsubishi Strada Triton ini juga masih kelihatan seperti mobil komersial ya. Jadi lebih ke fungsional dibandingin ke tampilannya gitu. Tapi overall untuk double cabin yang tipe paling atas gitu ya, ini udah lumayan mewah. Untuk setirnya yang varian Exit seperti ini tuh dia sudah dilapis kulit. Dia juga kulitnya itu lumayan oke gitu ya. Di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu dia ada aksen perforated, dan pengaturannya kalau di generasi ini dia masih tilt aja ya, belum bisa diatur teleskopiknya. Dan di ini juga belum ada tombol-tombol buat pengaturan audio atau MID gitu ya. Dia cuma ada klakson sama airbag doang. Sama di bagian belakang setir ada tuas lampu sama fog lamp doang. Terus di sebelah kirinya ada pengaturan wiper yang ada intermittent timernya di bagian ujungnya. Untuk instrument cluster ini juga mirip seperti yang ada di Mitsubishi Pajero Sport ya, karena kan memang mobilnya itu saudaraan. Di sebelah kiri ada tachometer, di tengahnya ada speedometer, dan di sebelah kanan ada fuel gauge dan temperatur mesin. Untuk di bagian bawahnya dia ada beberapa informasi, contohnya ini ada gear indicator, trip A, trip B, dan odometernya juga masih rendah sekali untuk pickup double cabin yang berumur 11 tahun ya. Dia cuman 56.000 km, berarti setahun itu cuman berapa tuh? Rendah lah pokoknya. Lanjut ke sebelah kanan, di bagian sini tuh ada ventilasi AC, dia bisa dibuka tutup juga. Ada tombol pengaturan spion yang ini belum bisa dilipat secara elektrik, jadi lipatnya masih manual. Ada dua tombol kosong. Untuk di bawah, pedalnya dia masih model gantung seperti ini ya. Ada kotak sikring di sebelah kanan, dan untuk tuas buka tangki dan kapas ini tuh dia letaknya tuh di bawah steering column ya. Di bagian sebelah kiri juga ada footrest untuk naruh kaki kiri. Untuk di bagian door trim, di sini tuh full plastik, jadi nggak ada panel empuknya sama sekali. Cuma di bagian armrest ini dia warnanya hitam sendiri ya, dan panel di sekitar power window dia ada aksen silvernya. Ada window lock, jendela cuma auto down, jadi di sisi pengemudi ini turunnya otomatis tapi naiknya nggak otomatis. Door handle-nya dia chrome, dan ada door pocket sama cup holder, sama ada lampu di bagian bawah pintu juga, plus ada speaker di bagian bawah sini. Untuk tweeter dia ada di pojokan pintu. Di atas ada sun visor yang cuma ada card holder, spion tengah, manual dimming. Di bagian tengah sini tuh ada lampu kabin tengah, lampu baca, dan ada tempat buat naruh kacamata ya. Untuk sun visor kiri dia ada card holder dan ada cerminnya juga, walaupun belum ada lampunya. Ada grab handle, seat belt dia bisa diatur naik turun. Untuk headrest juga bisa diatur naik turun. Di atas ini ada satu buah lampu, bisa ikat pintu juga. Dan di bagian tengah, untuk di bagian tengah sini juga head unit itu bukan di sini ya. Biasanya kan kalau mobil-mobil yang normal gitu ya, dia head unitnya ada di sini, tapi ini merupakan layar multi information display atau MID-nya dari Triton ini. Yang
Kalau sekarang slot ini lagi kosong gitu ya, padahal kalau kita pencet dia tuh ada informasi seperti ini. Jadi ini informasinya tuh lengkap sekali ya, dari mulai kosong, ada fuel economy, konsumsi BBM rata-ratanya berapa, bisa buat atur otomatis atau resetnya juga. Jadi ini sama kayak Mitsubishi yang sekarang ya. Jadi dia ada mode auto dan ada mode manual. Kalau auto dia akan ngereset setiap 4 jam sekali. Maksudnya 4 jamnya tuh setelah mesinnya mati lebih dari 4 jam ya. Kalau di manual dia akan ngereset ya kalau kita reset secara manual. Terus ada sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, temperatur udara luar, ini ketinggian dari permukaan laut, barometer, tekanan udara, ada kalender, dan di bagian atas juga ada kompasnya ya. Di sini ada jam digital sama temperatur udara luar, dan kita juga bisa adjust, kita bisa atur setting jamnya. Terus ada brightness untuk mode siang dan mode malam, ada kompas, pengaturan kompasnya, pengaturan kalender, satuan konsumsi BBM juga bisa diatur. Ada kilometer per liter, liter per 100 km, miles per gallon UK, dan miles per gallon US. Ada bahasa juga, Inggris, Spanyol, Prancis, Jerman, Itali, Portugis. Terus jamnya 12 jam atau 24 jam, dan buat balik ke settingan pabrik ada setting barometernya juga, setting jam. Ya informasinya pokoknya lengkap sekali ya, walaupun kelihatannya tuh kayak head unit single din gitu, tapi ternyata informasi yang tampilin tuh lengkap banget. Di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan kecil, mungkin buat naruh korek gitu ya, atau handphone. Di bagian bawahnya ada pengaturan AC-nya, dia sudah menggunakan single zone automatic climate control. Jadi kalau mau auto tinggal taruh fan speed-nya di auto, nanti dia akan menyesuaikan fan speed-nya tergantung temperatur yang kita pilih. Dia paling panas di 31 derajat dan paling dingin di 19 derajat. Kalau kita pencet tombol ini dia akan mengubah sirkulasi udaranya. Ini untuk mode AC. Yang sebelah kiri ini untuk arah AC-nya, bisa ke muka, ke kaki, ada defogger depan juga, dan kalau dipencet untuk menyalakan defogger belakang. Lanjut ke bawah, untuk head unitnya, di unit ini dia aftermarket single din ya. Di sini pakai head unit dari JVC KDR516. Inputnya udah lumayan, ada USB, AUX, dan CD juga. Di bagian bawahnya ada satu buah soket lighter dan ada power outletnya juga. Terus di unit ini juga karena ini yang top of the line-nya, dia menggunakan transmisi otomatis ya. Dia lurus seperti ini aja, ada mode low gear, ada switch overdrive-nya juga. Transmisinya dia otomatis 4 percepatan, torque converter. Di bagian sini juga ada tuas untuk memindahkan mobil ini dari penggerak 2 roda ke 4 roda ya. Untuk pindahinnya sebaiknya kita taruh di netral, parking brake dilepas tapi sambil injak rem. Sekarang kita lagi di mode 2H, yaitu mode penggerak roda belakang ya. Kalau kita dorong sekali ke depan, dia akan masuk ke mode 4H, jadi mode 4WD tapi dia masih bisa high speed ya karena dia high. Kalau untuk masuk ke 4 low atau 4 low untuk off-road yang lebih berat gitu ya, atau buat ngederek, mungkin kita tinggal dorong ke kanan terus dorong ke depan. Jadi ini udah masuk ke 4L, jadi rasio giginya akan dibikin lebih kasar lagi supaya kita bisa menaklukkan medan off-road yang super ekstrim. Di bagian sebelah sini ada kayak kotak buat naruh barang, ada 2 buah cup holder, parking brake manual. Di tengah dia ada center console box, yang di atasnya ini ada panel empuknya dengan jahitan warna merah. Dia ada 2 level ya, ini level dangkalnya dan ini level dalamnya. Ini lumayan besar dan ada power outlet lagi di bawah sini. Untuk di sebelah kiri dia ada glove box yang bisa dikunci, tapi dia belum soft opening. Dan dia ada ini ya, airbag untuk penumpang depan juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari si Mitsubishi Strada Triton tipe Exit ini. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Mitsubishi Triton tahun 2010 ini. Oke, untuk di belakang sini ya ukurannya sih cukup oke untuk sebuah double cabin. Ini merupakan posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm dan masih ada satu jariannya. Jadi walaupun kelihatannya sempit tapi ini nggak ngegencet gitu ya. Jadi masih bisa selonjoran, dan kalau di kolong jok depan itu juga kita masih bisa selonjorin telapak kaki kita. Jadi overall untuk bos-bos yang
mau apa namanya ngecek ke lokasi tambang gitu ya, ini masih lega sekali. Di belakang sini tapi nggak ada seat back pocket, dan belakang center console juga polos, nggak ada colokan atau tempat penyimpanan gitu ya. Di atas tadi ada satu buah lampu kabin masih bohlam di sebelah kiri, dan di sebelah kanan ada grab handle. Terus untuk di bagian jok, dia juga sama seperti jok depannya. Jok belakang ini udah dilapis kulit dengan aksen kerutan seperti ini, dan ada emboss logo Triton di bagian sini. Headrest ini bisa diatur naik turun. Di tengah dia seatbeltnya 2 titik, tapi untuk di sebelah kiri dan kanan dia seatbeltnya 3 titik. Dan di tengah sini kalau nggak ada orang, kita bisa turunin ini, ada armrest dengan 2 buah cup holder. Dan jok ini juga bisa di kayak lipat gitu ya, buat akses ke belakang joknya. Di bagian door trim, dia sama seperti door trim depannya, door trim belakang ini full plastik di bagian armrestnya, tapi plastiknya beda sendiri ya, dia warna hitam seperti ini. Ada switch power window yang turunnya sampai segini doang. Door handle-nya chrome, ada cup holder, speaker, dan ada lampu di bagian pintu juga. Terus kalau kita lihat ke bagian jok ini, jadi ini kalau ditarik kita bisa tumble jok ini untuk mengakses toolkit yang ada di balik sini. Ada segitiga pengaman, ada besi ini, jadi tempat naruh dongkraknya itu di sini. Dan ini ya dongkraknya seperti ini, dongkrak yang kayak di truk gitu. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin belakangnya. Ya, sekarang kita lihat ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Mitsubishi Strada Triton ini ya. Ini kita buka. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin andalannya Mitsubishi, yaitu mesin 4D56 2500 cc 4 silinder turbo diesel dengan teknologi Common Rail DID. Dan sebetulnya mesin ini tuh udah tua banget, tapi dia masih diimprove sampai abad ke-21 ini atau tahun 2000-an, sampai akhirnya dia tetap dipakai di Mitsubishi Triton ini ya. Dan bahkan sampai sekarang di tahun 2021 ini mesin ini masih dipakai di Triton generasi terbaru dan Pajero Sport yang varian bawah ya. Untuk tenaganya dia 136 PS dengan torsi 320 Nm. Dan untuk pilihan transmisinya dia ada manual dan otomatis. Untuk yang varian X juga dia 4x4 ya, atau penggerak 4 roda. Untuk ruang mesin lumayan rapi. Di sini kepatannya ini juga ruang mesinnya udah dicat karena sama-sama silver, dan udah dikasih insulatornya juga atau peredam. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Mitsubishi Strada Triton ini, kalau menurut gua sih ganteng sekali ya, istilahnya kayak city cowboy ya. Jadi mobil ini tuh siap dipakai di dalam kota buat ngantor, buat belanja gitu ya. Tapi kalau misalnya suatu saat yang punya mobil pengen adventure atau berpetualang ke alam bebas, itu masih siap banget. Dan untuk yang varian Exit ini tuh kesannya ya itu tadi city cowboy. Untuk tampilan depannya ini juga khas banget ya, jadi mirip-mirip seperti saudaranya si Mitsubishi Pajero Sport. Dia juga kesannya tuh modern dan memiliki muka yang sama di depannya. Dan ini mirip-mirip seperti Mitsubishi generasi ini ya, tahun-tahun 2010-an gini. Dan di bagian grillnya dia motifnya itu honeycomb dengan aksen silver di bagian framenya. Untuk lampu yang Triton ini emang masih sederhana ya, dia masih bohlam halogen reflektor hampa seperti ini. Belum seperti Pajero Sport yang kalau kita lihat di sana ya, itu udah menggunakan proyektor HID di zaman itu. Fan-nya juga masih bohlam dan ada fog lamp di bagian bawah. Untuk di bagian samping, velg ini juga kelihatannya sederhana ya, dia palang 6 double spoke seperti ini, dan dia dilapis dengan ban Bridgestone Dweller All Terrain ukuran 265/70 R16. Untuk rem di depan disc brake, di belakang tromol, tapi teknologi pengeremannya cuma ada ABS dan EBD aja ya, belum ada stability control. Lanjut ke samping lagi, di bagian over fendernya ini dia warnanya abu-abu gini ya, jadi kelihatan lebih manis, dan ada lampu sen di bagian fender. Untuk di bagian cover spion dia chrome tapi polos ya, karena lampu sennya itu di bagian bawah sini. Untuk di bagian atap di pilar A dia ada antena yang kayak mobil 90-an gini ya, dia masih dikeret-keret manual gitu. Untuk pilar dia masih di lapis dengan stiker hitam gloss, belum hitam gloss. Door handle dia chrome, ada set body molding, dan di bagian bawah ada footstep yang ini masih kelihatan banget kayak aftermarket gitu ya, belum menyatu dengan desain mobilnya. Dan khasnya Mitsubishi Triton, dia punya karakter
J line. Jadi kalau kita lihat tuh kayak bentuk huruf J, yang ini ada dua fungsi ya. Yang pertama itu dia bisa memajukan posisi ban belakang, jadi sumbu rodanya lebih pendek, yang berarti radius putarnya lebih kecil, dan di saat yang bersamaan kita masih mendapatkan kabin yang lega di belakang, serta kapasitas baknya juga lebih besar. Untuk di wheel arch belakang atau di spakbor belakang ini juga warnanya tuh abu-abu. Lanjut ke belakang, ya seperti pickup pada umumnya, dia ada bloknya dan ya udah simple gitu dong. Khasnya Triton, nggak aneh-aneh. Untuk lampunya juga masih sederhana sekali karena dia masih full bohlam, sen, rem sama lampu senja, dan lampu mundur. Di bagian bawah bak kanan kirinya itu ada reflektor. Di bagian sini juga ada emblem Strada Triton. Untuk yang di exit juga kayak emblem timbul ya. Terus di sebelah kanan ada emblem exit, dan di bagian bawahnya ada emblem DID Common Rail. Di bagian bawah juga yang varian exit ini kayak ada tambahan bumpernya gitu ya. Seingat gua kalau yang varian HDX gitu ya, atau yang trim bawahnya itu dia polos aja, nggak ada tambahan seperti ini. Dan lampu plat nomor di sini masih bohlam. Untuk di bagian sini juga ada hammer stop lampnya, dan ada handle untuk membuka tailgate-nya. Nah, baknya seperti ini. Jadi dia baknya tuh lumayan lega, lumayan panjang, dan ya bisa angkut banyak barang ya. Mau barang pindahan rumah tangga gitu ya, atau ngangkut alat-alat kerja di tambang, apa aja masuk di bak mobil ini. Dan di unit ini tuh udah dikasih bed liner, ada gantungan juga di 4 titik seperti itu. Kaca belakangnya juga sudah ada defoggernya ya. Oke, kita tutup lagi. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Mitsubishi Strada Triton tipe Exit Automatic 4x4 tahun 2010 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Dan tadi ya, mobil ini lagi dijual di showroom Bendy 21 Cinere di 225 juta rupiah nego. Untuk kontak personnya nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah aja ya. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.